Bismillahirrahmanirrahim. Khamisan at-tuhru bainal haidhi wan nifasi. Yang kelima, suci di antara haid dan nifas. Qad qaddamna sabiqan anal adhara min aqwali imamina asy-Syafi'i anal hamila tahidu. Nah, telah dijelaskan sebelumnya pada pelajaran yang telah terdahulu bahwa sesungguhnya menurut qaul adhar dari pendapatnya imam yang bermadhab Syafi'i, para imam yang bermadhab Syafi'i, sesungguhnya wanita hamil itu bisa haid. Ya, sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau dalam madhab Syafi'i itu ada perbedaan pendapat mengenai darah yang keluar ketika sedang hamil. Menurut qaul adhar hukumnya haid, menurut muqabil adhar hukumnya bukan haid alias istihadah. Nah, menurut qaul adhar hukumnya haid asal memenuhi syarat-syarat haid, yakni sebelumnya ada masa suci 15 hari 15 malam atau lebih. Kemudian waktu keluar darahnya mencapai minimal 24 jam dalam rentan 15 hari, serta keluar darahnya tidak melebihi 15 hari. Nah, ketika memenuhi syarat ini, walaupun keluar darahnya ketika kondisi hamil, asalkan saat keluar darah tersebut tidak disertai kontraksi akan melahirkan, tidak disertai pembukaan, maka itu hukumnya adalah haid, ya. Dan kita bicara secara fikih gitu. Artinya apa? Karena secara fikihnya haid berarti wanita ini haram sholat, haram puasa, begitu. Kemudian haram hubungan suami istri, haram membaca Al-Quran dan yang lainnya. Nah, kalau menurut pendapat di luar madhab Syafi'i, wanita hamil keluar darah itu pokoknya langsung dihukumi itu darah istihadah, bukan haid. Ya, kalau secara kesehatan sudah pasti ketika keluar darah langsung dihukuminya tidak akan haid kalau secara kesehatan. Tapi kita bicara secara fikih. Kalau secara fikih kaitannya dengan masalah ibadah. Nah, walaupun secara fikih misalkan ada seorang wanita keluar darah memenuhi syarat haid dan dia mengambil pendapat qaul adhar madhab Syafi'i, ya berarti dia menghukum itu haid, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tapi tetap periksakan ke dokter. Nah, takutnya ada apa-apa dengan rahimnya, dengan kehamilannya. Bila pun kata dokter misalkan, oh ini ternyata sakit apa gitu, harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Nah, dengan mengambil qaul adhar madhab Syafi'i ini, si wanita bisa istirahat dengan lebih optimal karena tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi untuk melaksanakan sholat. Tapi gimana kalau mau mengambil pendapat yang mengatakan istihadah? Ya boleh, silakan. Ada pendapat juga ulamanya. Tapi ingat, karena itu hukum istihadah tetap wajib sholat. Nah, sekarang kita kembali lagi nih. Karena menurut qaul adhar dalam madhab Syafi'i, wanita hamil bisa haid bila memenuhi syarat haid, ya. Maka di sini dalam masalah masa suci pemisah antara haid dan nifas itu tidak ada minimal masa suci pemisah antara haid dan nifas. Bal qad la yakunu bainahuma tuhrun kama law ra'at hamilun adataha khamsata ayamin thumma tasalatil wiladatu bi akhiriha fayakunu ma qabla wiladati haidon wa ma ba'daha nifasan. Bahkan nih terkadang ada wanita yang dia itu tidak ada masa suci pemisah antara haid dan nifasnya sama sekali gitu. Seperti apa contohnya? Seperti seorang wanita yang hamil, kemudian dia keluar darah sesuai adat haidnya. Dia keluar darah 5 hari umpamanya. Dan keluar darah 5 hari ini yang misalkan nih 3 hari awal itu keluar darahnya tanpa disertai kontraksi umpamanya. Nah, ketika darah yang awal pertama keluar itu tanpa disertai kontraksi, kemudian memenuhi syarat haid karena ada 24 jam, sebelumnya juga ada masa suci 15 hari 15 malam, berarti itu hukumnya haid. Nah, yang 3 hari ini tanpa kontraksi umpamanya, tapi yang seterusnya, yang hari keempat, yang hari kelima disertai kontraksi, ya, ada pembukaan karena akan melahirkan. Nah, darah kontraksi itu hukumnya kalau sebelumnya tidak ada darah haid, ya, tidak ada darah yang keluar yang memenuhi syarat haid yang tanpa disertai kontraksi, hukum darah kontraksi secara asal hukumnya ya darah istihadah, ya, darah fasad. Berarti tetap wajib sholat gitu, tetap wajib puasa.
Tapi kalau darah kontraksi ini sebelumnya ada darah yang keluar yang memenuhi syarat haid gitu ya. Kemudian darah tersebut keluar tanpa disertai rasa sakit akan melahirkan. Maka si hukum darah kontraksi ini hukumnya darah haid juga. Begitu. Sehingga 5 hari lah dihukumi haid gitu umpamanya ya. Saya jelaskan rincikan seperti itu karena dalam 5 hari ini kan yang ujung-ujung sebelum melahirkan pasti ada kontraksinya tuh. Nah, yang darah kontraksinya ya ikut hukum darah haid juga. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah yang 5 hari itu langsung lanjut melahirkan di akhir hari kelimanya. Nah, maka darah yang sebelum melahirkan adalah darah haid ya. Dan darah setelah melahirkan adalah darah nifas. Jadi gak ada masa suci pemisahnya sama sekali. Begitu keluar darah, masih kondisi hamil, masih lagi proses mengeluarkan bayi gitu. Karena ini bersambung dengan darah haid, maka darah kontraksinya dihukumi haid juga ya. Ketika keluar darah terus masih dihukumi darah haid, bayi baru keluar kepala, keluar badan setengahnya, seterusnya sampai ujung kaki. Setelah ujung kakinya berarti seluruh badan bayi sudah keluar semua, di dalam rahim sudah tidak ada bayi lagi gitu, karena bukan bayi kembar. Intinya sudah gak hamil lagi ya, dalam rahimnya sudah tidak ada bayi, bayi keluar semua sampai ujung kaki. Nah, darah setelah itu barulah dihukumi sebagai darah nifas. Nah, dalam contoh ini tidak ada pemisah sama sekali antara haid dan nifasnya. Gak ada masa sucinya sama sekali. Nah, itulah masalah hukum masa suci pemisah haid dan nifas. Terkadang tidak ada masa suci pemisah antara haid dan nifas sama sekali. Nah, untuk pelajaran yang selanjutnya yang ke-6 itu suci pemisah nifas dan haid. Kalau yang ini haid dulu baru nifas, kalau yang ini nifas dulu baru haid. Nah, itu beda pembahasan. Sekian penjelasannya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.